Dari yang awalnya dikira cuma April Mop, saat ini ROG Ally yang mungkin udah jadi UMPC gaming berbasis Windows nomor 1 di dunia. Tapi yang jadi primadona itu selalu yang versi Z1 Extreme. Nah, gua malah jadi cukup penasaran ya sama versi non Extreme-nya yang ini. Yes guys, ini ROG Ally Z1 biasa alias non Extreme yang harganya tentunya lebih murah. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Sebenarnya ROG Ally Z1 ini adalah salah satu pilihan yang menarik. Kalau kita buka di web resminya si Asus, harganya ini selisih hampir 2 juta dibanding versi Z1 Extreme. Design wise dari sudut manapun ini nggak ada perbedaan antara versi Z1 dan Z1 Extreme. Bentuknya sama, tombolnya sama, beratnya juga masih sama, 608 gram. Warnanya juga sama ya, termasuk layarnya juga masih di 7 inci IPS Full HD 120 Hz 100% sRGB, touchscreen support 10 poin multitouch, respon time 7 millisecond, udah support AMD FreeSync Premium dan juga udah dilapis Gorilla Glass Victus. Layout tombolnya juga sama, yang menjadi pembeda cuma di jantung pacunya aja. Prosesornya ini Z1 non Extreme punya konfigurasi yang cukup berbeda. Kalau di bedah, komposisi Z1 ini terdiri dari 6 core dan 12 thread. Base clocknya 3,2 GHz, bisa boost ke 4,9 GHz tapi dengan TDP yang sama, yaitu maksimalnya 30 watt. Dikombinasiin sama Radeon RDNA 3 iGPU, RAM-nya 16GB, storage-nya 512GB, NVMe 4.0, PCIe M2, Wi-Fi 6E triple band, Bluetooth-nya 5.2 dan dia punya OS-nya Windows 11 Home Edition. Gue coba beberapa tes benchmark di sini. Pertama, gue pakai Geekbench 6, skornya itu 2469 buat single core dan 9324 multicore. Di PC Max 10, dia bisa dapat overall score 5875, skor yang tinggi menurut gue ya buat sebuah PC sekecil ini. Di 3D Mark Time Spy berhasil dapetin overall score 1771 dengan graphic score 1573 dan CPU score 6232 poin. Di stress test dia dapetin frame rate stability 97,7% selama 20 kali looping. Sebelum ngetes main game, gue mau infoin juga kalau TDP si ROG Ally ini kan yang versi Z1 dia mentok 30 watt, tapi itu dengan catatan kalau dipakainya sambil colok casan power delivery 65 watt, dan kalau nggak dicolok mentoknya dia 25 watt aja. Dan karena ini adalah handheld gaming, jadi gue ngetesnya enaknya idealnya tanpa dicolok. Game yang pertama gua icip Spider-Man Remaster, gua set di grafik medium dan dia bisa dapetin FPS sekitar 30 sampai 33 FPS. Dengan frame rate segini sih kerasa masih cukup nyaman. Frame dropnya paling ada di 28 FPS ya paling rendahnya. Tapi pas kita udah main di atas 30 menitan juga masih aman, jadi ini enak-enak aja. Game kedua yang gua coba Cyberpunk 2077 masih sama. Gua set grafik medium dan bisa dapetin 28 sampai 33 FPS. Walaupun ini game genre first person shooter, tapi di frame rate 30-an FPS ini ya masih terasa enak ya. Game ketiga yang gue coba adalah Dirt 5 dengan settingan grafik preset auto, nggak gue ubah, resolusi juga pakai native, frame rate-nya bisa dapat 24 sampai 26 fps, tapi kalau mau enak bisa set resolusi turunin ke 75% buat ngejar 30 fps ke atas. Game selanjutnya Assassin's Creed Mirage yang ramah hardware. Di game ini gue pakai settingan high dan masih bisa dapetin 36 sampai 42 fps. Selama main game ini juga masih nyaman dan frame dropnya nggak akan kurang dari 30 fps, jadi aman banget. Game kelima adalah Prince of Persia dengan style side scrolling, dapat 80 sampai 102 fps. Jadi ini udah enak banget ya, frame dropnya juga nggak pernah nyentuh di bawah 75 fps. Di sini gue akuin cooling system ROG Ally yang Z1 biasa ini juga cukup berhasil ngejaga performanya pas main game. Buat main game sih memang ya terbukti ROG Ally yang versi non ekstrim ini nggak kalah sama versi ekstrim. Buat experience handheldnya, button dan lain-lainnya itu masih sama persis, jadi gua nggak jelasin lagi. Nah untuk pengalaman lain-lainnya juga sebenarnya ya sama-sama aja karena memang device-nya sama. Tapi sayang beribu sayang, walaupun nggak se-powerful yang ekstrim,
tapi performa baterainya ini ternyata 11-12. Selama gue coba paling main baterainya itu bertahan sekitar 70-80 menit ya, waktu yang relatif singkat ya buat kita main game. Apalagi kalau posisinya kita lagi di luar rumah. Selain buat gaming, layarnya ini juga dipakai nonton YouTube atau Netflix. Ya menurut gua ini udah lumayan enak. Walau belum support playback HDR, tapi gambar yang dihasilin cukup tajam, warnanya pun udah enak banget dilihat, dan speakernya ini juga jos banget, terbaik lah buat gaming handheld sekecil ini. Dan bisa aja sih intinya ini kalau mau dipaksa dipakai buat kerja ya, kalau kita sambungin ke mouse bluetooth itu jadi enak ya. Pokoknya ROG Ally ini bisa dipakai layaknya laptop Windows pada umumnya. Jadi kesimpulannya ya bisa dibilang ROG Ally versi Z1 biasa ini bisa kasih experience yang masih nyaman buat bermain game. Apalagi gue udah tes beberapa game AAA ya, selisih frame rate main game AAA di antara yang versi Z1 dan Extreme itu paling cuma sekitar 10 fps. Ya intinya buat ngejar main game AAA di 30 fps ini harusnya sih masih cukup capable ya.